kajian ini dengan lafaz basmalah. Kajian materi hari ini adalah fikih wanita yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kabir Hamdan. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para ummahat, ibu-ibu semua, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau Ahlul Bait, kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Baik para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Pertemuan terakhir kita sudah bahas apa? Coba mana catatannya? Baik Bu. Yang diharamkan haid. Berarti sudah selesai. Yang diharamkan haid sudah berapa? Ya sudah selesai. Baru sampai haid ya kita ya. Baik. Darah berikutnya. Sudah berapa darah kemarin? Ayo, perempuan itu ada berapa darah? Perempuan itu mengalami berapa macam jenis darah? 3 apa 4? 4 apa 5? Nah, 3 apa 4? Yo, sekali. Belum ujian sudah lupa. Ya, 1 darah apa? Haid. 2 darah apa? Nifas. 3 istihadah. 4 darah fasad. Darah fasad atau fasid. Fasad. Kita nggak ada apa-apa tulis ya. Kemarin kayaknya ada gitu. Nah, coba. Kemarin kita sudah sampai apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid, ya, wanita haid. Saya tanya lagi, berapa minimal masa haid? Berapa minimal masa haid? 15 hari. Minimal 15 hari. Maksimalnya berapa? Ayo. Minimal tuh paling sedikit masa haid berapa? 3 hari. Ibu berapa? 7 hari. Ini masing-masing orang pendapatnya beda-beda. Gimana mau jadi ilmu ini gitu? Ibu bilang 3 hari. Ibu bilang 7 hari. Ibu berapa? 7. Nih ketahuan. Mana yang ngaji dari awal, mana di sini yang ngaji dari awal? Yo, ibu berapa? Minimal haid berapa?
7. Enggak, Ibu, minimal haid. Minimal haid menurut agama kita. Minimal haid bukan menurut Ibu loh. Menurut agama kita. Malah 7 sampai 15 gabung dari Ibu dua ini. Malah gabung. Oh, minimal kok sampai. Minimal itu enggak ada sampainya. Nah, kita tutup pengajian kita. Kan sudah pernah kita bahas minimal haid. Ini Bu, ini sudah kelihatan kalau pengajian. Minimal haid itu berapa hari? Nggak jadilah kalau begitu. Mana ini yang biasa pengajian? Minimal haid. Coba Ibu lihat catatannya. Minimal haid itu berapa? Minimal haid. Ada tuh. Ayo, mana catatannya coba? Daftar nih. Minimal haid berapa? 1 hari 1 malam. Nah, itu. Kok Ibu tahu? Buka Google ya? Lah kan udah tadi disampaikan. Baru masuk Ustaz. Baru masuk. Mana yang sudah masuk lama? Biasanya depan Ibu nih. Ya, Bu, minimal haid berapa? Itu kita. Sehari apa sehari semalam? Sehari semalam. Itu. Jadi inget-inget ya. Minimal haid itu masa ngulang lagi nggak jadi nggak nambah-nambah nanti ngaji. Minimal haid itu 1 hari 1 malam, bukan 1 hari, 1 hari 1 malam. Jadi berapa jam? 24 jam. Jadi minimal darah haid dihukumi haid kalau darahnya itu ada selama minimal berapa? 1 hari 1 malam, 24 jam. Maksimal haid 15 hari. Maksimal haid baru 15 hari. Paham ya? Maksimal haid berapa? 15 hari. Ustaz, aku haid 25 hari. Wah. Terus sholatnya tinggal 5 hari sebulan. Enak gitu ya. Maksimal haid berapa? 15 hari. 15 hari. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang masih tetap keluar darah setelah 15 hari, itu darah haid atau bukan? Hari ke-16, ke-17, ke-18 dia masih tetap keluar darah. Itu haid atau bukan? Bukan. Terus darah apa? Bisa jadi penyakit. Darah penyakit. Ya penyakit itu darah apa? Darah apa? Bukan puasa. Ya. Darah itu ada 3. Yang pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga istihadah. Yang keempat fasad. Masing-masing punya hukum. Masing-masing punya apa? Hukum. Ini video sendiri. Haid minimal berapa tadi? 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Minimal haid. Rata-rata haid 6 sampai 7 hari. Maksimal haid 15 hari. Paham ya? Ini singkat saja nih supaya nggak ngulang-ngulang lagi terus kita. Oke, nifas. Nifas sudah bahas belum kita? Sudah ya? Nifas adalah darah atau cairan yang keluar
setelah kelahiran atau menjelang kelahiran dengan diikuti mules-mules. Jadi kalau cairan keluar tapi perutnya nggak mules-mules, itu tidak disebut dengan nifas. Ulangi ya. Nifas adalah darah atau cairan yang keluar menjelang kelahiran atau setelah kelahiran. Menjelang kelahiran atau setelah kelahiran. Kalau yang setelah kelahiran sudah jelas, itu tidak ada orang beda, itu namanya nifas. Paham ya? Kalau setelah melahirkan, orang semua nggak ada yang berbeda pendapat, ulama nggak ada yang berbeda pendapat, itu pasti namanya adalah nifas. Karena ciri nifas adalah wiladah, melahirkan. Tapi yang berbeda adalah menjelang melahirkan. Makanya dalam mazhab Hambali, menjelang melahirkan itu bisa disebut nifas jika diikuti atau diiringi dengan mules. Apa sih bahasa mules itu ya? Makanya mules-mules seperutnya itu. Ya. Jadi misalkan dia 1 hari sebelum melahirkan terasa betul apa? Mules-mulesnya dan diikuti keluarnya cairan, maka itu sudah disebut dengan darah nifas. Oke. Maksimal nifas, minimal nifas. Minimal nifas apa? Minimal nifas, minimal nifas sehari. Karena bisa saja orang lahiran nggak keluar darah, berarti dia tidak mengalami nifas. Jadi nggak ada nifas. Ya artinya kalau dia nggak keluar darah berarti tidak disebut nifas. Berarti dia tetap wajib sholat, wajib yang lain ya. Loh saya kan melahirkan, kok saya tetap sholat? Ya, iya karena kamu nggak mengalami yang namanya darah nifas. Al-ibratu biwujudid dam. Konsekuensi hukum itu karena ada darah, bukan karena melahirkannya. Paham ya? Karena ada darah, bukan karena melahirkannya. Gitu. Jadi itu yang dijadikan hukum. Kalau dia lahiran tapi nggak ada darah, berarti tidak mengalami yang namanya nifas. Tapi itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Rata-rata yang namanya lahiran ya nifas. Makanya dibuat minimal nifas itu ya nggak ada 1 hari minimal. Maksimal nifas Sampai bersih. 40 hari. Bukan sampai bersih, karena sampai bersih nanti 6 bulan malah. Ya, 40 hari. Maksimal nifas berapa? 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi kalau setelah 40 hari masih ada darah, apa darah itu hukumnya? Pindah ke sini. Hari ke-42, 43, 44 kok masih ada darah. Apa yang harus dilakukan ibu ini? Boleh puasa. Hah? Boleh puasa, boleh sholat. Iya, jadi kalau hari ke-42, 43, 45 kok darah masih tetap keluar, maka dia hari ke-40 dia langsung mandi wajib. Langsung mandi besar. Setelah mandi besar, biarpun darah masih keluar, dia tetap sholat. Karena darah yang keluar setelah hari ke-40 pasca melahirkan, dia tidak disebut darah nifas, tapi disebut darah istihadhah. Yang ini selesai, ini selesai. Nah, singkat aja. Darah apa ini? Istihadhah. Jadi kesimpulannya istihadhah adalah darah penyakit.
Jadi dia dikategorikan darah penyakit. Kalau haid ini normal, darah normal dia. Kalau keluar dia darah kotor. Kalau tidak keluar, maka haid akan jadi nutrisi terbaik bagi perkembangan apa? Janin. Kalau dia keluar jadi darah kotor, kalau tidak keluar, makanya biasanya wanita hamil ada nggak haid? Wanita hamil ada nggak haid? Jarang sekali. Dan agak sulit dicerna agak sulit dijelaskan oleh ilmu pengobatan, kedokteran, kesehatan. Karena rata-rata wanita yang hamil berhenti siklus haidnya, karena darah haid itu akan berubah menjadi ghidha lil janin, satu nutrisi terbaik bagi pertumbuhan janin. Gitu ya. Nah, ini definisi istihadah. Jadi istihadah menurut definisi para ulama adalah darah penyakit yang biasanya warnanya ahmar raqiqan, merah tapi merah-merah yang tipis, bukan merah-merah yang pekat yang hitam begitu enggak. Ya, itu biasanya. Jadi dia warnanya itu tidak terlalu pekat. Itu namanya darah istihadah. Biasa keluar di hari setelah masa maksimal haid. Ini masa maksimal haid. Berapa tadi masa maksimal haid? Berarti keluar di tanggal berapa dia? 16 sampai 20 atau 20 berapa? Itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Kalau nifas berarti hari berapa? Pas 1 sampai selanjutnya. Berarti darah itu namanya istihadah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang juga mengalami penyakit darah istihadah, bahkan itu lebih dari 2 tahun. Jadi darahnya itu keluar terus. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Hukum darah haid najis. Hukum darah nifas najis. Sehingga ini tidak boleh sholat yang dua ini nggak boleh sholat. Istihadah dia tetap wajib sholat, tetap wajib selain sholat wajib puasa. Jadi dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Paham ya istihadah, paham ya Bu ya? Paham ya? Jadi kalau ada di luar itu namanya istihadah. Jadi larangan-larangannya tidak seperti haid dan nifas. Kalau dia wajib puasa, wanita yang mengalami darah istihadah, dia wajib puasa, wajib juga sholat. Maka juga wanita yang mengalami darah istihadah boleh apa? Boleh berhubungan badan dengan suaminya. Boleh. Kenapa boleh? Iya, karena dia bukan darah yang najis. Bukan, ya, bukan seperti haid, bukan seperti nifas. Ya. Biasanya ada perempuan begini. Saya ketemu sama satu jamaah ibu-ibu pengajian juga, iya, dia curhat, dia ngobrol. Kalau 1 bulan itu biasanya dia mengalami masa haid itu 25 hari. Berarti selama 25 hari itu dia nggak boleh suaminya deketi. Ya, maka saya bilang jangan gitu, karena maksimal haid itu berapa? 15. Jadi setelah hari ke-15 ibunya harus mandi wajib, setelah itu sholat. Kalau bulan Ramadan dia wajib puasa. Kalau suaminya mau mendekati ya tidak masalah. Tinggal bagaimana ditunggu saat darahnya tidak mengalir. Karena itu tidak mengharamkan hubungan
badan. Darah istihadah itu tidak mengharamkan hubungan badan. Jadi tinggal diterapi, diobat saja. Karena ini kan penyakit. Jadi bisa insya Allah diobati, bisa. Tinggal konsultasi saja ke dokter dan sebagainya. Ada juga kadang darah haid tidak berhenti lama, itu selain karena faktor stres atau kemudian tidak sehatnya reproduksi kita, itu bisa jadi karena gangguan jin, dan itu banyak terjadi begitu. Ada wanita-wanita tuh yang kalau haid itu nggak pernah bisa berhenti atau lama banget berhentinya. Nah, itu ternyata gangguan jin, karena ada yang datang ke rumah saya begitu. Jadi ada yang datang ke rumah saya, pengantin baru, suami istri datang, Ustaz saya mau ke rumah, silakan. Itu ternyata sudah 5 bulan atau 4 bulan, saya lupa ya, pengantin baru, karena waktu nikahan itu saya datang, waktu mereka berdua nikahan saya datang. Ternyata 4 bulan itu suaminya dan istrinya ini nggak berhubungan badan, padahal itu pengantin baru. Pas saya bilang, wah pengantin baru kok nggak nikmati pengantin barunya ini, kata istrinya, saya ini Ustaz sudah haid sekian bulan sampai sekarang nggak berhenti. Nah terus saya lihat, wah ini kok ada yang aneh ini. Betul, ternyata ini suaminya ini dan istrinya ini terkena gangguan jin. Jadi suaminya itu waktu ngobrol sama saya saja sudah nggak fokus, seperti dia punya alam sendiri, seperti dia ngobrol sendiri. Jadi saya tanya sama dia, kamu kenapa begitu? Saya tidak tahu saat saya ngobrol sama Ustaz, tapi di sini sebelah saya ini ada yang ngobrol juga nih, ngajak ngomong saya. Wah ini tidak benar ini sudah. Ya, nah makanya ada pengaruh, ada juga kadang pengaruh jin atau pengaruh setan yang membuat seorang wanita mengalami haid berkepanjangan tidak bisa berhenti. Tinggal nanti dikonsultasikan, coba dicek di kedokteran. Alat reproduksinya itu, alat telur rahimnya normal atau tidak. Kalau rahimnya normal, kondisinya fisik bagus, sehat semuanya, makanan juga bagus, kok ini enggak, kemungkinan ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi dirinya, gitu ya. Dan itu mungkin saja banyak sekali kejadian bagaimana jin atau setan itu hinggap atau suka mengganggu pasangan suami istri ya, dengan cara tadi salah satunya dengan cara tadi ya, haid yang tidak pernah berhenti ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ini istihadah. Istihadah itu bisa saja kadang dialami oleh perempuan. Cuma kadang wanita ini malu mau ngobrol, itu malu. Padahal ini penyakit, dan penyakit itu bisa saja insya Allah diobati. Masalah konsultasi saja kepada yang amanah, sampaikan kalau saya itu mengalami ini. Kalau tidak diobrolkan, ibu-ibu, tidak akan jadi hadis. Kenapa kok bisa jadi hadis dalam ilmu fikih kita hari ini? Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 wanita yang mengalami masalah istihadah. Ya, salah satunya Fatimah binti Abi Hubais itu juga mengalami istihadah selain istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah ini penyakit kok. Orang kalau sakit itu kan harus konsultasi, jangan diempet ya. Baik, itu tadi terkait tentang istihadah. Sekarang darah fasad. Sebenarnya istilah darah fasad atau istilah darah fasid itu bukan hal yang disepakati oleh 4 mazhab. Tetapi istilah fasad dan fasid itu kita temukan di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Di mazhab Syafi'i kita ketemu namanya istilah darah fasad atau darah fasid. Di mazhab Hambali juga sama, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnul Jauzi di Kitabun Nisa beliau, dalam kitabnya namanya Kitabun Nisa, kitab perempuan. Itu ada menyebut nama jenis darah yang keempat, namanya darah
fasad atau darah fasid. Di Syarhul Mumti' kitab fikih Hambali juga disebutkan sama. Apa itu darah fasad? Darah fasad artinya darah rusak. Apa itu darah rusak? Darah yang keluar dari rahim seorang wanita kurang dari sehari semalam. Nah, jadi kurang dari berapa? Kurang dari berapa? Kurang dari 24 jam. Di sini nih. Ini yang 24 jam kan? Minimal haid kan? Minimal haid 24 jam sehari semalam. Ternyata ada wanita yang keluar darah, dia kira dia sedang haid. Siang dia keluar, sore dia keluar. Tapi ketika masuk malam hari sampai besok pagi ternyata sudah tidak keluar. Padahal siang kemarin dia sudah nggak sholat zuhur, dia sudah nggak sholat asar, maghrib mungkin bisa jadi nggak sholat juga, isya mungkin bisa jadi nggak. Padahal waktu itu dia sudah nggak keluar darah. Pas subuh bingung dia. Kenapa? Karena setelah subuh bangun dari tidur ternyata tidak ada darah. Wah, gimana ini? Saya masih haid apa enggak? Kan gitu kan? Ragu-ragu itu. Kira-kira ibu putuskan apa? Mandi atau putuskan haid aja lah? Gimana? Mandi atau haid aja? Yang benar. Katanya ibu-ibu seneng kalau nggak sholat. Ayo mandi ya. Mandi, karena ibu tahu loh orang bersih kok masa nggak sholat. Ibu langsung mandi, terus sholat subuh. Nah, darah yang keluar sebelum masa sehari semalam disebut darah fasa 1, kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam darah fasa. Dua darah yang keluar pas setelah apa? Menopause. Menopause biasanya umur berapa ibu? Macam-macam kan, variatif kan ya. Tergantung fisik perempuan, tergantung makanan, tergantung gaya hidup, itu mempengaruhi cepat lambatnya menopause seseorang. Tapi rata-rata dalam fikih-fikih, baik fikih Syafi'i atau fikih Hambali, biasanya disebut rata-rata usia khamsina sana, 50 tahun. Umur 50 tahun itu rata-rata perempuan kebanyakan sudah mengalami menopause. Kalau laki-laki umur berapa menopause-nya? Ada. Waktu dijemput malaikat maut. Ya, waktu dijemput malaikat maut. Berapa itu? Ya, menopause ya. Selesai. Laki-laki gak ada menopause. Maka disitulah kadang serba sulitnya, repotnya. Ibu-ibu mohon maaf ya. Ibu-ibu yang sudah menopause, yang mungkin mohon maaf gairah keinginan seksnya jauh berkurang. Di satu sisi itulah ibu diuji untuk terus melayani suaminya. Karena suami laki-laki itu tidak pernah ada matinya, kecuali nanti waktu mau dijemput malaikat mau. Ya. Karena saya ini beberapa kali menerima curhatan dari bapak-bapak haji-haji yang putih-putih ubannya itu. Ya, bapak-bapak haji yang ubannya sudah pada putih, pecinya putih, yang kalau ke masjid kayaknya jalannya sudah tapi tiba-tiba setelah pengajian terus Ustaz kan ngisi pengajian di masjid kami, ngisi ibu juga, maaf tolong sih Ustaz diceramai ibu-ibu itu. Istri-istri kami ini kalau melayani suami itu mbok yang ikhlas. Lah kenapa Pak Haji?
Masa saya setahun cuma dapat 2 kali pelayanan, Ustaz? Masa ini nyata loh, ini nyata. Nyata ini. Masa sih Pak? Iya Ustaz. Itu pun 2 kali udah syukur-syukur, alhamdulillah. Ya udah Pak Haji nikah lagi. Saya bilang gitu kan. Saya pingin Ustaz nikah, tapi kartu ATM saya dipegang istri. Selesai. Ya, nah mohon maaf ya ibu-ibu. Kita ini wanita, disitulah kekurangannya. Jadi kekurangan wanita itu mengalami masa namanya menopause. Di satu sisi dia juga tetap punya kewajiban untuk melayani suaminya. Jangan hanya karena kita ini kemudian hilang atau berkurang jauh, kan gitu ya, kalau menopause itu kan ya berkurang jauh lah, kemudian kita tidak juga melayani suami. Jangan. Itulah ujian kesabaran seorang istri. Itu ujian kesabaran seorang istri ya, sehingga problem itu nggak hanya dihadapi oleh 1-2 perempuan, tapi hampir mungkin seluruh wanita ya. Maka bismillah, bersabar gitu ya. Itu poinnya ya. Saya nyampaikan ini karena ada amanah di masjid, entah mana masjid, bukan masjid ini kan saya nggak ngisi pengajian bapak-bapak di sini ya. Maka saya tanya, emang Pak Haji masih umur segini masih? Oh masih lah. Oh berarti masih ya. Memang laki-laki itu nggak ada menopause, kecuali kalau mau dijemput malaikat maut ya. Baik, jadi kalau ada seorang wanita setelah masa menopause, taruhlah 50 tahun atau kadang ada 50 tahun masih ternyata aktif, siklus haidnya masih lancar, masya Allah tuh bagus banget tuh, sehat berarti perempuan ini kan gitu ya. Ternyata dia baru menopause 55 atau 60 tahun. Nah pas setelah masa 60 tahun dia sudah menopause sekian tahun, kok tiba-tiba keluar darah. Menurut ibu, darah yang keluar dari rahimnya itu di ibu-ibu yang sudah menopause 60 tahun itu darah apa namanya? Enggak, sebelum ngaji nih. Sebelum ngaji. Darah apa? Kalau haid berarti terus ibu sholat enggak? Kenapa enggak sholat? Ya karena haid. Ibu puasa enggak? Kenapa enggak puasa? Karena dianggap darah. Tapi ada nggak yang pernah ibu dengar berita ada yang pernah kejadian begitu, ada nggak? Ada. Belum pernah dengar? Ada. Oh ibu pernah dengar? Iya. Ada yang sudah menopause, Tapi udah lama. udah lama terus tiba-tiba keluar. Katanya penghabisan darah. Bahasa dia penghabisan. Tapi nggak kita temukan di kitab fikih darah penghabisan itu. Yang ada darah penghabisan tuh kalau sudah kejet-kejet. Mau apa? Mau mati. Nah, kalau kejet-kejet mau mati itu namanya darah penghabisan. Baik, maka disinilah pentingnya kita belajar. Jadi itu disebut dengan darah fasad atau darah fasid. Tergantung yang baca, kadang fasad, kadang fasid. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Terus sholat yang ketinggalan tadi bagaimana? Wajib diganti, diqadha, wajib. Kan tadi kan dia nggak puasa kan? Iya. Nggak puasa berapa hari? Yang tadi pertama tuh, yang kurang dari 24 jam. Berapa sholat dia tinggalkan tadi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh dia mulai ragu-ragu karena nggak ada darahnya, sehingga dia mandi, maka dia sholat kan? Maka zuhur, asar, maghrib, isya wajib dia qadha. Wajib itu diqadha. Karena haidnya kurang dari sehari. Paham sampai sini? Halo Pak. Begitu pula wanita yang sudah menopause, kemudian selang berapa lama atau sekian tahun ternyata masih keluar darah haidnya, maka bukan haid itu namanya, tapi disebut darah
fasad, sehingga dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, bukan disebut darah penghabis. Nggak ada istilah darah penghabisan. Ya. Paham ya? Terakhir, darah fasad terakhir. Darah fasad terakhir adalah darah yang keluar dari rahim sebelum usia 9 tahun. Iya. Sebelum usia 9 tahun. Kenapa? Karena aqallu sinnil haid, usia minimal seorang wanita mengalami darah haid adalah usinin 9 tahun. Jadi usia minimal wanita haid adalah 9 tahun atau mendekati 9 tahun. Jadi misalkan 8 tahun 10 bulan, 8 tahun 11 bulan. Nah, itu masih bisa disebut darah haid. Kurang dari itu tidak disebut darah. Misalkan ada anak SD kelas 2 umur 8 tahun tiba-tiba mengalami darah keluar dari rahimnya. Oh, ini tidak disebut darah haid karena umurnya belum 9 tahun, tapi disebut darah fasid atau darah fasad. Wallahu a'lam. Sudah, itu singkat sampai di situ dulu. Nanti kita lanjut baru babul ghusl, bab mandi wajib. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Paham semua ya? Halo, Ibu paham atau bingung? Paham ya? Alhamdulillah. Ngerti ya semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau udah ngerti senang saya. Nah, jangan sampai yang hal-hal berkaitan dengan perempuan ini yang menjadi kehidupan dari ibu-ibu kita nggak tahu, nggak paham. Ya. Baik, sekarang pertanyaan. Saya sering tanya ini, tapi ngetes aja jawabannya benar apa hari ini. Kalau ada, kayaknya saya ngulang ini pertanyaan bulan lalu. Dari bulan lalunya lagi kayaknya. Kalau ada seorang haid, kemudian dia bersih dari haidnya pada jam 4:30 sore asar, apa yang harus dia lakukan? Kan dia sudah ngecek itu tanda bersihnya, kan sudah cek ya. Bagaimana sih cara mengecek tanda bersih itu? Ya artinya sudah berhenti darah. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu ajarkan dengan kapas yang putih, kemudian dimasukkan, lihat ada darah atau tidak. Kalau sudah tidak ada darah berarti dia bersih. Itu cara mengeceknya tuh begitu dalam hadis. Intinya dia yakin sudah nggak ada lagi, ya, karena bercak-bercak kecil sedikitnya sudah nggak ditemukan lagi. Jam 4:30 asar dia sudah suci dari haid bersih. Apa yang harus dia lakukan? Apakah satu, dia menunggu sampai datangnya maghrib sekalian mandi, nanggung soalnya, kan itu ya kata ibu ya. Ibu kan sudah bersih 4:30, yalah nanti mas nanggung biar sekalian maghrib. Moga-moga ibu masih hidup sampai maghrib lah ya, gitu ya. Atau bagaimana solusinya? Silakan. Siapa yang menjawab? Ibu jawab. Oke. Harus segera. Terus ngapain nanti situ? Dan ibu ini dulu, nanti baru ibu yang lain. Nah, sholat maghrib. Gak sekali maka sholat maghrib. Asar, maghrib sama asar. Ya, asar. Kenapa ibu sholat asar? Karena bersihnya 4:30. Ya, sudah yakin? Sepakat sama ibu nih? Sepakat? Mana yang sepakat? Tunjuk tangan. Mana yang sepakat? Tunjuk tangan. Atau jangan-jangan ibu ini termasuk
Mana orang yang nunggu maghrib, mana orangnya sini? Mohon maaf ya, perempuan itu kebanyakan begitu. Saya aja sampai bilang ke istri saya dulu ya, kalau bersihnya jam 4 ya mandi. Kalau bersihnya setengah 5 mandi. Jangan kebiasaan sampai nunggu maghrib atau nunggu subuh. Kalau bersihnya jam setengah 9 malam mandi. Jangan kebiasaan nantilah nunggu subuh. Ini penyakitnya perempuan. Mohon maaf ya, penyakitnya perempuan. Ya, kecuali ibu yang pengajian di masjid ini. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Ibu pilih yang mana tadi? Yang nunggu maghrib atau yang ibu ini asar? Langsung salat asar. Mana yang salat asar? Mana? Asar mana? Nah, yang maghrib nggak ada. Ada pendapat lagi nggak yang ketiga, ada nggak? Nggak. Semua sepakat nih. Halo, semua sepakat. Ini dia masalah. Nah, dia wajib sholat asar dan zuhur. Bukan qadha, dia jamaah namanya. Berjamaah. Ya, asar dan zuhur. Kenapa kok ada zuhur dan asar padahal dia bersihnya jam setengah 5 sore asar? Karena zuhur dan asar masih bisa digabungkan. Karena zuhur dan asar masih bisa digabungkan. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat para sahabat Nabi ridwanullah alaih, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu katakan begitu. Jadi kalau ada perempuan dia berhenti dari masa haidnya, berhenti dia meski jam misalkan asar atau isya, maka dia harus mengqadha atau menggabungkan sholatnya. Oke, mengqadha lah maksudnya, mengqadha maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. Paham ya? Kecuali kalau dia bersihnya pas maghrib atau pas subuh, udah berarti dia sholatnya cuma sholat maghrib atau cuma sholat subuh. Paham ya? Paham apa pusing? Cukup? Baik, kita sekarang lanjutkan bab berikutnya, babul husli, bab mandi besar. Bab mandi besar. Al-ghusl. Mandi besar atau al-ghuslu lughatan huwa sailanul ma' 'ala syai'i mutlaqan, mengalirkan air ke sesuatu secara mutlak. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat yang dimaksud mandi besar adalah jiryanul ma'i 'ala jami'il badani ma'an niyah, mengalirkan air ala jami'il badan, ke seluruh badan, ma'an niyat, disertai niat. Makanya yang membedakan mandi besar dan mandi tak besar adalah niatnya. Itu yang bedakan. Kalau nggak ada niat, mau mandinya besar banget, ya, di bawah air terjun, ya dia tidak disebut mandi besar. Kalau ada niat mandi besar, biarpun dengan air yang hanya 1 ember, maka disebut mandi besar. Ya, kalau anak-anak kecil, mandi besar itu apa Pak Ustaz? Mandi besar. Mereka nggak tahu. Oh, mandi di bawah air terjun ya? Di kolam renang ya? Mandi besar itu ya karena untuk menghilangkan hadas besar. Baik ya. Apa dalilnya?
syariat mandi besar? Ya, surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan Allah cinta hamba-hamba yang bersuci. Di antara jenis bersuci adalah mandi. Kan cara bersuci, jenis bersuci itu ada berapa macam? Yo, kita udah bahas. Macam-macam bersuci ada berapa macam? Kita udah bahas. 1, mandi besar. 2, wudu. 3, tayamum. Tayamum sudah ya? Dan gimana tayamum kemarin? Ayo, tayamum mana? Mana? Yang datang dari awal-awal mana tayamum? Ibu mana? Mana yang berani praktek tayamum mana sini? Ya, yang ibu tayamum masuk nggak? Nah coba praktek tayamum. Tayamum menurut mazhab Syafi'i dari mana? Tuh, terus ibu ngapain tadi gini? Bukan berdebu terus? Langsung ke tangan, nggak pakai kumur-kumur. Kalau ada kumur, apa terus? Tangan dulu apa kepala dulu? Kepala apa muka dulu? Ke tangan dulu apa? Ayo, malah ke telinga. Wajah dulu, terus, terus, ya, kami betul lah. Oke, nah, wajah dulu ya, jangan tangan dulu. Wudu itu wajah dulu apa tangan dulu? Wajah dulu, jangan tangan dulu, wajah dulu. Ambil, kalau ada debunya, tepis atau tiup wajah. Ya, kalau tayamum itu tidak harus diratakan, seperti wudu, bukan. Ya, yang penting wajah. Ambil lagi 2 kali dalam mazhab Syafi'i, 2 kali ambil debu. Ya, ambil lagi, tiup lagi, baru yang kanan dulu. Lagi tangannya kanan, mutar, yang ini jempol, yang ini lagi mutar, jempol, selesai. Ya, nah itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa harus dibagi-bagi? Karena debunya supaya tidak Nah, kita nggak bahas tayamum. Sekarang kita bahas al-ghusl, mandi wajib. Adapun secara sunnah, Rasulullah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin, telah menjadi sesuatu yang harus dilakukan bagi setiap muslim, an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman, dia mandi seminggu sekali. Itu minimal. Jadi minimal ibu mandi itu seminggu sekali. Tuh, orang Indonesia ini agak aneh kedengarannya, karena kita ini airnya beludak, bahasa Inggrisnya beludak. Ya, tapi untuk orang-orang di Arab zaman dulu itu ya dapat air itu di eman-eman banget. Terus gini, bedanya kan gini, iklim di Timur Tengah itu beda dengan kita. Kita ini tidak terlalu panas, tapi cepat buat badan kotor, berdaki dan sebagainya kalau keringetan. Kan gitu kan ya? Kalau di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah itu kan panas, tapi anehnya tidak buat berdaki, keringetannya itu gak seperti kita. Makanya mereka itu kalau nggak mandi 1 minggu ya nggak kelihatan, nggak masalah. Kalau kita coba nggak mandi, malah kayak kambing bandot nggak mandi seminggu kan gitu kan baunya ya. Makanya hadis ini kan hadis riwayat apa ini? Imam Bukhari nomor 305 dan Muslim nomor 133 dan 442. Jadi Nabi itu katakan sudah jadi hak kepastian orang muslim itu dalam 1 minggu mandi sehari.
Mandi besar maksudnya. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Di mana ketika dia mandi sehari itu mandi seluruh badan dan kepalanya. Kapan mandinya? Kapan mandi yang seminggu itu 1 kali saja? Kapan? Jumat, betul Jumat. Itu Jumat, makanya sebagian ulama mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Biarpun dalam mazhab Syafi'i mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Jadi apa hukum mandi Jumat? Para ulama 4 mazhab beda pendapat. Sebagian mengatakan wajib, sehingga kalau mau sholat Jumat itu harus mandi besar dulu. Mazhab Syafi'i katakan hukumnya sunnah, mandi besar sebelum sholat Jumat. Karena kalaupun tidak mandi, sholat Jumatnya tetap hukumnya sah. Nah ini makanya diingatkan ibu-ibu suami-suaminya, kalau hari Jumat, kalau mau pergi kerja, usahakan mandi besar dulu. Karena kalau di kantor dinas nggak mungkin mau mandi besar. Kalau Jumatan kan di kantor dinas. Terus kemana Pak Saiful? Lagi mandi besar dulu? Nggak mungkin. Ya gitu. Ya, karena tadi sebelum berangkat belum mandi. Ya gitu. Jadi jangan dipahami mandi Jumat ini maksudnya mandi karena hubungan badan kan. Jadi tidak ditemukan hadis satupun dari Nabi tentang keutamaan berhubungan di hari Jumat, itu nggak ada. Kadang postingan status WA kita kan sering baca itu. Oh malam Jumat, sahabatnya katanya. Sunnah apa? Sunnah Rasul katanya. Jawab. Berarti sunnah Rasul itu baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, baca Al-Quran, sedekah. Itu sunnah Rasul di hari Jumat. Bukan hubungan badan. Ini benar-benar nggak ada kaitannya sama malam Jumat. Yang malam Jumat hubungan badan hukumnya apa? Pahala. Malam Jumat hubungan badan hukumnya pahala. Malam Sabtu pahala, malam Minggu pahala. Senin, Selasa, Rabu, Kamis pahala semua. Jadi nggak harus nunggu hari Jumat, kan gitu kan ya? Jadi nggak perlu nunggu hari Jumat. Apalagi terus diiming-iming. Oh berhubungan badan di hari Jumat sama seperti berperang mengalahkan 1000 orang kafir. Walah. Terus saya punya teman. Saya punya teman sesama penceramah. Kita ini lagi acara musyawarah, ngumpul, mau buru-buru pulang. Kenapa pulang? Ini malam Jumat, katanya 1000 orang seperti berjihad melawan 1000 orang musuh. Makanya saya malam ini mau 2 kali biar seperti 2000 musuh. Ini kan kacau. Gak ada. Saya ulangi lagi, gak ada. Jadi jangan suka, mohon maaf ya, mendikotomi seolah-olah sunnah apa tadi? Sunnah Rasul itu malam Jumat. Jadi kesannya itu nggak bagus. Sunnah Nabi di hari Jumat itu bukan itu, tapi apa? Sholawat. Ibu banyakin sholawat. Terus apa lagi? Sedekah. Banyakin sedekah. Gitu ya. Kalau mau baca Quran, baca Al-Quran. Intinya setiap kebaikan apapun itu dikerjakan di hari Jumat, pahalanya berlipat. Ya termasuk tadi juga masuk. Tapi jangan kayaknya asal disebut Jumat, sunnah Rasul, pahamnya ke situ terus. Ya padahal banyak sekali amalan-amalan di hari Jumat. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau laki-laki itu postingan itu ya tujuannya ke sana. Beda sama ibu-ibu. Ibu itu beda. Oh hari Jumat besok sunnah Rasul apa itu sedekah Jumat. Ibu-ibu begitu biasanya. Kayaknya sih. Baik. Jadi itu ya pentingnya mandi besar. Mandi junub. Mandi besar ya, bukan mandi junub, mandi besar. Apa yang mewajibkan kita mandi besar? 1, haid. Kita sudah bahas haid tadi ya. Oke, haid mesti mandi besar. 2, nifas. 2 apa? Nifas.
4 3 junub. 3 junub. Junub itu keluar khurujul mani ghairu khurujil mani. Junub itu baik dia keluar mani atau tidak keluar mani, semuanya wajib mandi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Kalau suami sudah mendatangi istrinya, dalam tanda petik ya, datangi istrinya, ya, kemudian terjadilah hubungan, maka wajib dua-duanya mandi. Qalu, para sahabat bertanya, wa in lam yanzil ya Rasulullah, bagaimana kalau belum keluar ya Rasulullah? Kata Nabi, qala wa in lam yanzil, biarpun tidak keluar, intinya kalau sudah berhubungan dia tetap wajib mandi besar. Jangan sampai tidak mandi. Karena saya pernah pengajian di salah satu kantor dinas, menyampaikan poin ini, ternyata ada salah satu atau beberapa staf di kantor dinas itu terus bilang, waduh Ustaz, kenapa selama ini saya nggak mandi? Lah terus ngapain? Karena pikirnya nggak keluar. Nah itu coba, makanya harus ada kerjasama ilmu antara suami dan istri, transfer ilmu. Saya khawatirnya suami-suami ibu ini bukan termasuk laki-laki yang suka ngaji. Itu masalahnya, tapi suka ngopi. Nah beda kan, suka ngopi sama suka ngaji beda. Nah sehingga dianggap bahwa mohon maaf, berhubungan badan yang tidak sampai keluar tidak harus mandi. Jadi tetap harus mandi. Wa in lam yanzil, biarpun tidak keluar. Karena ini kejadian nyata di kota ini, Bandar Lampung, ada pasangan-pasangan yang setelah disampaikan pengajian dia bilang begitu, ya, wah ternyata saya selama ini salah, dia nggak mandi kalau tidak keluar, ya, tidak keluar. Jadi ibu mesti kasih tahu suaminya, ya. Baik ya, berikutnya alasan keberapa? Pak al-maut, meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia tetap mandi besar, sama seperti kita nifas, haid ataupun junub. Yang ke 5 ad-dukhulu ilal Islam atau ad-dukhulu fil Islam, masuk Islam. Masuk Islam. Kapan mandinya? Bukan sebelum masuk Islam, bukan. Setelah dia syahadat. Jadi syahadat dulu, baru setelah syahadat dia mandi. Bahkan dianjurkan orang kalau masuk Islam itu rambutnya dicukur. Karena Rasul katakan alqi anka sya'ral kufri. Alqi anka sya'ral kufri. Maka buanglah darimu rambut kekufuran. Sebagian ulama mengatakan sya'ral kufri itu rambut kekufuran. Sebagian lagi katakan sya'ral itu bukan rambut tapi syiar. Syiar kekufuran. Jadi ada dua versi. Kalau yang difahami itu rambut, maka berarti anjuran orang tuh kalau masuk Islam, laki-laki ya, bukan perempuan ya, hendaknya dia cukur, hendaknya dia cukur, supaya rambut-rambut di masa kafirnya dulu gugur, tumbuh lagi rambut setelah masuk Islam. Tapi ada yang mengatakan sya'rul kufri ini bukan sya'rul rambut, tapi sya'ar yang artinya syiar. Syiar-syiar kekufuran itu apa? Misalkan dulunya dia bersalib, berarti salibnya harus dihilangkan. Atau misalkan dia dulu punya ciri khas agama tertentu di badannya, maka ciri khas itu harus
hilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi sebab-sebab mandi besar. Sekarang tata cara mandi besar. Sudah berapa tadi? Apa saja? Haid, nifas, bunuh, meninggal dunia, sama masuk Islam. baik. Yang disebut junub tadi itu karena dua ya. Junub karena mimpi basah atau junub karena berhubungan badan. Maka junubnya disebut satu karena orang junub itu biasanya karena mimpi basah dan karena berhubungan badan. Baik, sekarang tata cara mandi besar. Apa itu dan bagaimana tata cara mandi besar? Hadis yang meriwayatkan tata cara mandi besar datang dari dua orang istri Nabi SAW. Jadi kalau ibu cek semua keterangan tentang tata cara mandi junub, mandi besar, itu cuma dari dua istri Rasulullah saja. Bukan dari sahabat, bukan. Karena istri Rasulullah yang langsung diajarkan oleh Nabi tata cara mandi junubnya. Bahkan Rasul pernah mencontohkan di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Karena ceritanya itu kalau di dalam kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar, ada beberapa wanita datang ke istri Rasulullah tanya tentang bagaimana cara mandi junub. Terus akhirnya Rasulullah datang mencontohkan kepada istri beliau, gini loh cara mandi junub itu begini, gitu ya. Maka dua istri Nabi yang meriwayatkan tata cara mandi junub adalah satu Siti Aisyah, radhiyallahu anha. Makanya kita ini hutang betul sama Siti Aisyah. Kenapa hutang betul dengan ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha? Karena banyak sekali ilmu dalam agama kita ini datang dari ibunda Siti Aisyah, bahkan sepertiga atau separuh ya, sepertiga atau separuh, saya lupa itu cara atau ajaran-ajaran dalam agama kita itu datang dari ibunda Siti Aisyah. Ntar ini saya lagi cari hadisnya ya. Satu dari Siti Aisyah, yang kedua dari, kalau tidak salah Zainab, kalau tidak salah, ntar coba saya cari. Yang kedua dari Aisyah, yang Maimunah. Yang kedua dari Maimunah. Yang kedua dari ibunda Maimunah. Sudah. Jadi tata cara mandi junub itu yang saya praktekkan, yang ibu praktekkan itu pasti salah satu dari dua versi. Kalau nggak versinya Siti Aisyah, berarti versinya ibunda Maimunah. Ibu versinya mandi junub versi siapa? Marfu'ah. Berarti versinya sendiri ya, versinya sendiri. Saya ini kan ngajar santri-santri di pondok, maka di pondok juga gitu. Diajarkan ini cara mandi junub ini. Nah, setiap itu mereka diajarkan supaya nanti jadi ilmu mereka dalam keseharian. Ini cara versinya Bunda Siti Aisyah itu ini, cara versinya Bunda Siti Maimunah. Kan ada sedikit perbedaan antara mandi junubnya Siti Aisyah dengan versinya Bunda Maimunah. Nah, sekarang kita mau pakai versinya Siti Aisyah. Ya, nanti silakan dicocokkan masing-masing. Kira-kira ibu itu pakai Siti Aisyah atau Siti Maimunah, atau jangan-jangan Siti Soleha. Ya. Itu yang ketiga ya. Atau seenaknya sendiri. Ya, seenaknya sendiri. Ya, sebenarnya intinya ibu, ini kan sunnah. Karena dalam mandi junub, mandi besar itu yang penting itu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu intinya sebenarnya. Jadi kalaupun ibu sudah niat mau mandi junub, terus ibu tiba-tiba dari masjid ini lompat ke kali itu, cuy, biur gitu. Terus tiba-tiba tenggelam semua, mentas.
ya, bangun dari kali itu sudah dianggap mandi besar. Karena yang penting itu niat sama semua badan kita basah, ya gitu. Jadi yang penting itu. Nah, yang kita akan mau jelaskan ini sunnah-sunnahnya, supaya ketika kita mandi besar itu sempurna. Kalau misalkan bagaimana cara mandi besar, penting mau jebur saja masuk sah, itu sudah nggak perlu belajar lagi, ya, gitu. Nggak perlu belajar lagi. Sah nggak? Ya sah memang. Tapi kan kita ingin supaya dapat pahala yang lebih. Sama lah kayak sholat. Sholat itu kan ada yang sunnah, ada yang wajib rukunnya. Contoh baca Al-Fatihah itu wajib, baca surat itu sunnah. Terus ruku itu wajib, baca subhanallah wa bihamdinya, subhana rabbiyal azimnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah berdiri itu wajib, baca rabbana lakal hamdu mil samawatinya sunnah. Artinya enggak baca pun sah. Maka nanti ada orang nyambil wajibnya aja Al-Fatihah, Allahu Akbar, mingkem aja, sami Allah, mingkem aja, Allahu Akbar, mingkem aja. Jadi nggak asik sholatnya. Kenapa nggak asik? Sunnah ini katanya gitu ya. Yang penting yang wajib, malah jadi ngaco akhirnya. Jadi tetap yang sunnah itu harus dipelajari supaya ibadahnya sempurna. Itu ya. Baik, sekarang kita akan bacakan yang versinya Ibunda Aisyah. Nah, ini kenapa versi Bunda Aisyah? Karena ini versi yang paling banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin. Ya, saya bacakan di hadisnya saja ya. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Saya bacakan begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila ightasala minal janabah, mandi karena junub, mandi karena junub. Jadi karena ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sama di satu sisi ini seperti kita manusia, bahwa beliau adalah manusia mulia, Rasul pilihan Allah, Sayyidul Anbiya, pemimpin seluruh para nabi. Pun demikian juga punya kebutuhan untuk menyalurkan kebutuhan apa? Biologisnya, menyalurkan kebutuhan biologisnya. Ya, jadi beliau juga mengalami yang namanya junub. Ya, beliau juga mengalami yang namanya apa? Junub. Ya. Junubnya Nabi itu karena apa? Karena berhubungan badan, bukan karena mimpi basah, nggak ada. Ya, Rasulullah itu nggak ada, karena mimpi basah itu kan salah satunya karena digoda setan dalam mimpinya. Nah, Rasulullah nggak mungkin digoda setan dalam mimpinya. Makanya Nabi itu lam yahtalim, Nabi itu tidak mengalami mimpi basah. Yang alami mimpi basah itu suami, ibu, saya, semuanya. Karena kalau tidur suka diganggu setan. Kalau Nabi nggak mungkin. Makanya Nabi tidak mengalami mimpi basah, tapi beliau mengalami apa? Junub. Ya, itu tanda kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi itu kalau mandi dari junub, ya beliau memulai fayaghsilu yadai, beliau bersihkan dulu dua telapak tangannya, ya, bersihkan dulu apa nih? Tangannya. Summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi, kemudian tangan kanannya dibersihkan dengan tangan kiri. Nanti tangan kirinya bersihkan dengan tangan kanan. Jadi mulai bersihkan. Beginilah intinya. Intinya gini. Terus yang kanan. Paham ya? Itu cara mulai pertama. Kita versinya saja.
fayaghsilu farjahu. Kemudian setelah dibersihkan tangannya, Rasulullah membersihkan kemaluannya. Cebok kalau bahasa kita. Ya, bahasa kita apa? Cebok. Ambil air, cebok. Fayaghsilu farjahu. Cebok. Setelah cebok, bersihkan kemaluannya. Summa, kemudian Rasul yatawadda, berwudu. Setelah cebok ngapain Nabi? Berwudu. Seperti wudunya mau sholat. Jadi wudu itu di awal mandi besar. Nanti cara memandikan jenazah juga sama. Cara mandikan jenazah itu wudui dulu baru dimandikan. Jenazahnya diwudu dulu baru dimandikan. Gitu ya. Orang kita ini suka mandi dulu baru diwudu. Itu enggak sesuai di kitab fikih. Ini kitab fikih Syafi'i. Di bab terakhir tuh ada tentang jenazah paling panjang. Sampaikan begitu. Ya, namanya masyarakat kita ini kadang tadi tidak sesuai dengan hadis. Sama, ibu kalau mandi askar saya tanya, ibu mandi junub kan ya? Kalau ibu mandi junub, wudu dulu apa mandi dulu? Hah? Wudu dulu apa mandi dulu? Nah, jujur dulu. Ibu wudu dulu apa mandi dulu? Wudu dulu. Mandi dulu. Mana yang wudu dulu, mana yang mandi? Wudu dulu. Yang mandi dulu. Terus terakhir nanti baru ditutup pakai wudu. Nah, kita sekarang pakai versinya Siti Aisyah. Apa versi Siti Aisyah tadi? Cuci tangan. Oke, bersihkan dulu apa? Tadi sampai wudu ya. Kemudian Rasulullah itu berwudu seperti wudunya orang sholat. Summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian Rasulullah ambil lagi air yang baru, dengan jari-jari tangannya beliau keramasi rambut-rambutnya. Jadi selesai wudu, beliau ambil keramasi apa? Jari-jari keramasi apa? Rambut-rambut kepalanya. Gitu ya. Paham ya? Terus summa hafana ala ra'sihi salasa hafana. Kemudian gini apa sih namanya? Disiram 3 kali. Ambil apa namanya? Ambil gayung 3 kali. Kan tadi kan sudah gini ya. Ambil siraman 3 kali. Diguyur kepalanya 3 kali. Paham? Summa, kemudian setelah itu afadha, Rasulullah meratakan ala sa'iri jasadihi, ke seluruh badannya air, baru diratakan air semuanya. Selesai itu terakhir summa ghassala rijlaihi, kemudian Rasulullah membasuh kedua kakinya. Terakhir mandi junub itu yang terakhir membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ritual terakhir mandi besar itu apa sih? Bersihkan kaki. Sudah selesai. Ustaz enggak wudu lagi? Enggak. Kenapa tidak wudu lagi? Karena mandi junub itu lebih sempurna daripada wudu. Paham? Apalagi di awal kan dia sudah wudu. Dalam hadis Siti Aisyah, mandi junub itu tujuannya menghilangkan hadas kecil. Untungnya, berarti nggak ngantuk ya. Mandi junub itu tujuannya menghilangkan hadas besar. Kalau wudu untuk menghilangkan hadas besar atau kecil? Kecil. Maka orang kalau sudah dibersihkan hadas besarnya, hadas kecilnya ngikut. Tapi orang menghilangkan hadas kecil, hadas besarnya enggak ngikut. Jadi mandi itu lebih sempurna daripada wudu.
Itu alasannya. Maka kalau dia tidak berwudu nggak apa-apa, kalau dia mau wudu juga nggak apa-apa, tapi jangan dianggap wudu itu untuk menghilangkan hadas besar. Paham ya? Saya setelah mandi, habis mandi besar saya nggak wudu nggak apa-apa. Cuma kadang kita ini nggak yakin, takut, ragu-ragu, supaya setelah hatinya saya wudu aja lagi. Akan itu kadang penyakitnya kita. Akhirnya wudu lagi, tapi itu bukan syarat. Bukan syarat. Seandainya dia tidak wudu pun kemudian sholatnya sah, karena dia sudah menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu kan yang paling berat dibanding hadas kecil. Kecuali setelah mandi hadas besar tadi dihilangkan, mohon maaf, ibu kencing, maka kencing itu yang membuat kita harus wudu itu, atau buang angin. Maka setelah buang angin kita harus wudu biarpun sudah mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau dalam mazhab Syafi'i dia tersentuh kemaluannya, maka dia harus wudu. Ya, sehingga kalau mau berarti hati-hati banget, berhati-hati supaya tidak mengalami 3 hal ini. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan tentang ini, kalau ada, atau tentang yang lain boleh silakan. Semoga manfaat. Kalau ada. Nah, yang lain boleh. Mana? Silakan. Nah, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika keluar udara dari kubul, kemaluan perempuan dari depan berarti ya, dalam keadaan sholat, apakah batal sholatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi fatwa yang ada di Saudi Arabia dari fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin, mufti bermadhab Hambali, begitu juga Lajnah Daimah, mengatakan angin yang keluar dari kubul, mohon maaf, kemaluan perempuan, ya, itu tidak disebut angin yang membatalkan sholat. Karena itu berbeda. Karena biasanya itu angin itu kan biasanya dari dubur, yang disebut kentut itu kan dari dubur, bukan dari kubul. Biasanya wanita yang mengalami ini biasanya yang sudah pernah melahirkan, ya biasanya. Jadi perempuan-perempuan yang sudah melahirkan, artinya bukan yang belum pernah melahirkan, atau mohon maaf ya bahasanya ini agak vulgar sedikit ya kita ya. Nah, intinya ini biasanya dialami wanita-wanita yang sudah menikah, lah itu poinnya. Biasanya ada perempuan-perempuan setelah menikah itu kadang suka, mohon maaf, kentut dari, bukan kentut itu, keluar angin dari kubulnya. Itu tidak disebut buang angin, tidak. Ya, itu seperti yang mulut kita menguap atau apa gitu ya. Jadi tidak membatalkan sholat, insyaallah. Ini fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ya. Tentu yang seperti ini biasanya ada khilaf, perbedaan pendapat, tapi saya ikut pendapat yang ini, bahwa ini termasuk yang tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu. Dan ini bukan sekali dua kali saya ditanya ini. Itu berarti menunjukkan ada beberapa perempuan yang memang kadang-kala mengalami masalah ini, ya, keluar angin dari kemaluannya, gitu ya. Baik. Bagaimana hukum keputihan, Ustaz? Apakah tidak apa-apa ada di celana dalam kondisi salat? Keputihan itu dalam fikih kita disebut dengan madi. Disebut dengan apa? Madi. Kan air yang dari kemaluan itu ada 3. Satu namanya mani. Mani itu kalau keluar berarti harus
mandi besar, mandi junub, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama punya itu ya, punya air ini, air mandi ini. Terus yang kedua atau nutfah, itu namanya mandi atau nutfah. Terus yang kedua namanya madhi. Madhi itu hanya dialami madhi itu biasanya dialami oleh laki-laki. Madhi adalah air yang keluar dari kemaluan, jernih dia. Kalau mani tadi itu kan dia kental. Kalau madhi itu jernih seperti jelly. Mohon maaf ya, biasanya itu yang untuk pelicin pelumas kalau ada ketika nafsu seksnya sedang naik, ya, nafsu biologisnya sedang naik, itu biasanya keluar air itu. Biasanya tidak disadari, ya, baik laki-laki atau perempuan, itu namanya madhi. Hukumnya najis. Hukumnya apa? Najis. Kan itu kan perempuan juga mengalami itu, laki-laki juga mengalami itu. Jadi air yang keluar ketika libidonya kita naik, ya, libidonya naik gitu. Dan itu normal, namanya manusia mengalami itu, normal namanya. Nah, kalau nggak keluar, mohon maaf, itu biasanya karena sudah monopos atau sudah sangat kuat dan agak sulit dan sebagainya, ya. Nah, itu najis. Air itu hukumnya apa? Najis. Jadi kalau najis ya najis gitu ya. Tapi dia tidak harus mandi junub, mandi besar. Karena beda dengan mani. Mani itu kalau terkeluar dia harus mandi besar. Kalau madhi keluar dia itu ya ada lendir-lendirnya begitu, itu tidak harus mandi. Cukup dibersihkan dan ambil air wudu. Agak vulgar dikit ya gitu ya. Nah, yang ketiga namanya madi. Madi itulah yang disebut keputihan. Hukumnya najis. Najis, madi itu najis, keputihan itu najis. Jadi ibu kalau mau sholat dibersihkan dulu, tapi nggak harus mandi. Nggak harus mandi, bersihkan dulu. Ya, kalau itu terkena di kainnya dibersihkan. Ya, sampai hilang bekas mandinya, ya, atau baunya. Kalau dia masih kayak ini, ganti saja dengan pakaian yang baru bersih, baru sholat. Karena dia najis. Mandi itu hukumnya apa? Najis. Keputihan itu hukumnya najis. Gitu ya Bu ya. Tapi tidak harus mandi, harus mandi. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya. Bagaimana jika haid telah selesai waktu zuhur tapi keadaan masih di luar rumah? Baik. Dan tidak mungkin untuk sholat atau mandi sampai di rumah asar. Ya sudah, kan dia fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu dia. Maka dia belum boleh sholat sebelum mandi. Berarti mandinya nanti setelah sampai di rumah dia baru ya mandi dan sholat zuhur dan asar. Gitu ya, jangan mandi dulu, jangan sholat dulu sebelum mandi. Pokok intinya mandi itulah ukurannya. Ya, termasuk mohon maaf berhubungan badan. Kan suami istri sudah boleh berhubungan badan kalau masing-masing dalam keadaan bersih ya. Sekarang istrinya sudah bersih, tapi dia belum mandi junub. Kira-kira boleh nggak berhubungan badan? Nggak boleh, karena Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurna." Dan janganlah kalian wahai suami mendekati istri kalian kecuali sampai mandi. Hatta yatahurna kata para ahli tafsir ay hatta yaghsilna, hingga dia mandi. Jadi ukurannya mandi. Kalau sudah mandi boleh berhubungan badan. Ya, makanya mandi itu ukurannya sholat dan sebagainya. Jika kita baca novel, di dalamnya ada teks yang membuat kita terhanyut ke arah perilaku seks.
Dan secara tidak kita sadari keluar cairan dia kadang-kadang ya, karena mungkin terlalu vulgar atau apa. Dan gini ya, manusia ini apa ya, pikirannya kadang terawangannya itu lebih liar daripada apa yang dilihatnya. Contoh misalkan, mohon maaf ya, imajinasi bahasanya. Kita baca teks bahasanya, datang gadis semampai berambut panjang, itu bayangannya itu kemana-mana itu. Beda halnya kalau kita langsung melihat orang, enggak kan? Jadi pikiran imajinasi kita tuh, wow, udah melampau. Nah itu kadang memang ya namanya manusia, dia punya apa, libido, punya nafsu seks dan sebagainya. Kalau keluar cairan dari kelamin, apakah wajib mandi? Enggak wajib mandi. Itu namanya mandi. Apa namanya? Mandi. Hukumnya apa tadi? Najis. Sesuai dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali itu bilang begini, kuntu rajulan madza'an, saya ini laki-laki yang sering keluar mandi. Itu menunjukkan bahwa nafsu seksnya dia bagus. Jadi orang itu kalau, mohon maaf ya, bahasanya kayak orang itu kalau keluar mandi itu menunjukkan bahwa nafsu seksnya masih bagus, masih hidup dia. Ya, maka kata Ali, saya ini orang yang gampang keluar mandi. Fastahyaitu min Rasulillah, tapi saya malu kalau mau nanya ke Rasulullah. Fa'amartu Miqdad bin Aswad, aku suruh Miqdad bin Aswad, sahabatku, coba kamu datangi Rasulullah, tanya sih air mandi ini apa hukumnya, karena saya ini keseringan keluar mandi. Jadi ada apa-apa keluar mandi, apa-apa keluar mandi, senang gitu ya. Jadi gairah seksnya bagus. Kata Nabi, ya tawaddu wa farja, bersihkan kemaluanmu, artinya dibersihkan dari air mandi, baru ambil air wudu. Jadi gak harus mandi. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya, kalau udah wudu mau sholat wajib, kita minum atau makan, apakah harus wudu lagi? Tidak. Ya, tidak. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Tapi para ulama anjurkan kalau kita makan makanan yang punya rasa seperti manis atau asin, hendaknya kita berkumur-kumur supaya menghilangkan sisa-sisa rasa itu yang ada di mulut. Taunya nanti kalau sholat asin, nggak boleh itu, bisa membatalkan sholat. Pada bulan Ramadan saya haid selama 7 hari. Di hari ke-6 saya sudah berhenti haid, tapi saya galau mau mandi atau tidak, ragu-ragu lah. Akhirnya saya putuskan tidak sholat. Di hari ke-7 saya keluar flek haid lagi. Pertanyaannya, apakah saya harus mengqadha sholat saya yang saya lewatkan di hari ke-6? Nah, karena bangun di atas keyakinan. Al-yaqinu la yazulu bisyak, itu kaidah agamanya. Sesuatu yang yakin tidak boleh hilang karena ragu-ragu. Yang ibu yakini itu biasanya haidnya 7 hari, karena itu sudah jadi siklus bulanan, setiap berapa tahun sudah 7 hari. Di hari ke-6 ibu tuh ragu-ragu, apakah saya ini sudah bersih atau masih haid? Ya sudah, ibu hari ke-7. Itu ya. Jadi mana yang yakin, pegang itu yakin. Kalau kita sudah jalani siklus haid 7 hari itu 20-30 tahunnya sudah jalani, ya, karena rata-rata segitu. Gitu ya, apalagi di hari ke-7 masih ada keluar flek tadi. Ya berarti dia memang belum bersih. Sudah rata-rata 7 hari. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya bila seorang muslim waktu meninggal tapi jenazahnya diurus bukan menurut Islam? Apa menurut satu maksudnya menurut agama lainnya? Apakah doa-doa saudaranya diijabah atau sedekah atas nama almarhum sampai atau tidak? Jenazah almarhum sampai meninggal tetapi Islam. Jenazah muslim harus diperlakukan dengan agama Islam dan oleh orang Islam, wajib. Ya, meskipun keluarganya
meskipun bukan keluarganya. Jadi kalau keluarganya non muslim, dia sudah Islam. Kalau si muslim ini yang mu'alaf meninggal, maka yang wajib memandikan adalah saudaranya semuslim, bukan keluarganya. Nggak boleh, dalam hukum kita nggak boleh. Harus saudaranya semuslim. Ikatan agama itu lebih kuat daripada ikatan saudara dan keluarga. Kalau sudah meninggal, ini kan sudah meninggal, ya, gitu. Jadi tidak boleh muslim dimandikan oleh orang kafir. Sebagaimana orang kafir juga tidak dimandikan oleh orang muslim. Gitu ya Ibu ya. Harusnya begitu. Tapi kalau ini sudah terjadi ya sudah. Maka bukan saudara-saudaranya yang doakan, tapi kita sesama muslim yang mendoakan. Karena doa dari muslim untuk non muslim tidak sampai, dan doa dari muslim untuk non muslim tidak sampai, tidak bisa, ya. Makanya doa itu sampai kalau diikat oleh satu ikatan yang sama iman, sama-sama syahadatnya, sama-sama agamanya, gitu ya. Makanya kita dapat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lihat kata Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan dosa-dosa saudara-saudariku yang dulu-dulu telah mendahului kami. Mereka orang beriman. Jadi yang beriman ini diikat oleh iman. Kalau nggak ada iman, biarpun bapak dan anak, istri dan suami tidak sampai karena berbeda iman. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat ya kajian kita siang hari ini atau pagi hari ini tentang ghusl. Kurang lebihnya mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas mandi itu kan ada wudhu itu kan nyuci kaki juga. Terus pas terakhir itu ditutup sama cuci kaki juga, berarti 2 kali. Iya, cuci kakinya 2 kali.